NU telah dimasuki amalan-amalan non-NU. Terkait masalah wirid rotib, kenapa bukan Rotibul Haddad? Ya karena Rotibul Haddad tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan tidak ada tawasul kepada para muassis Nahdlatul Ulama sebagai ciri khas amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini alasannya. Itu adalah fakta. Karena apa? Sudah menyisihkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai pimpinan aulia dan diganti dengan pimpinan aulia yang lain yang diklaim oleh kelompok Ba'alwi. Saya kira ya maklum kalau PBNU ada yang membela Ba'alwi. Karena apa? 9 orang habaib ini ada di PBNU. Jadi sekali lagi, PBNU ini sudah kemasukan 9 habaib. Tentunya tidak berani untuk mengambil sikap tegas seperti PCNU tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita mencoba menyimak video dari PCNU Solo Raya berikut ini. Yang lain juga perlu saya sampaikan terkait masalah wirid rotib. Kenapa bukan Rotibul Haddad? Ya karena Rotibul Haddad tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan tidak ada tawasul kepada para muassis Nahdlatul Ulama sebagai ciri khas amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini alasannya. Kenapa Solo Raya khususnya Wonogiri tidak mau mengamalkan wirid Rotibul Haddad? Salah satunya adalah karena Rotibul Haddad tidak mau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para muassis Nahdlatul Ulama yang merupakan ciri khas amaliyah Nahdlatul Ulama. Sahabat muslim dimanapun berada, tindakan tegas dari PCNU Solo Raya khususnya untuk Wonogiri merupakan suatu tindakan tegas dan tepat untuk membersihkan penyakit-penyakit yang sudah masuk ke dalam tubuh NU itu sendiri. Seperti contoh yang disampaikan oleh pimpinan tersebut, yaitu tentang Rotibul Haddad. Rotibul Haddad di PCNU Wonogiri sudah tidak dibaca, melainkan membaca Rotib Ar-Rifaiyah dan Rotib Syekhona Khalil. Yang mana Rotib Rifaiyah dan Rotib Syekhona Khalil ini sambung tawasul kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi kalau wirid di Nahdlatul Ulama, ya memang logika akal sehatnya yaitu harus tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedangkan di Rotibul Haddad itu kenyataannya tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti contoh di tulisan berikut ini. Fatihah yang pertama ini kepada Rasulullah, dan Fatihah yang kedua pada Syekh Al-Muhajir dan kepada Faqih Al-Muqaddam. Fatihah yang ketiga yaitu pada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan Fatihah yang terakhir atau keempat yaitu kepada kafati ibadillahis sholihin, kepada seluruh umat muslim. Sahabat muslim dimanapun berada, ini termasuk contoh bahwa NU telah dimasuki amalan-amalan non-NU. Itu adalah fakta. Karena apa? Sudah menyisihkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai pimpinan aulia dan diganti dengan pimpinan aulia yang lain yang diklaim oleh kelompok Ba'alwi atau Habaib Indonesia. Ini adalah fakta yang terjadi. Jadi PCNU Solo Raya ini sebagai bentuk tanggung jawab membersihkan organisasi NU
dari wirid-wirid yang tidak bertawasul kepada muassis NU dan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai akidah yang sudah diakui di kalangan Nahdlatul Ulama. Sahabat muslim dimanapun berada, bukan hanya itu kalau kita mencoba memandang fenomena saat ini. Saat ini yang terjadi terkait nasab, barusan di PCNU Wonogiri mengambil tindakan tegas tidak mengundang habaib di acara-acara penting. Itu adalah efek dari pembahasan nasab dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Begitu banyak dari warga NU yang sangat eksis ikut mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kecuali dari PBNU. Dari PBNU nampak pasif, bahkan sebagian malah membela kelompok Ba'alawi. Ini saya kira ya maklum kalau PBNU ada yang membela Ba'alawi. Karena apa? 9 orang habaib ini ada di PBNU. Jadi sekali lagi, PBNU ini sudah kemasukan 9 habaib. Tentunya tidak berani untuk mengambil sikap tegas seperti PCNU tadi. Ini adalah video terkait 9 habaib yang ada di PBNU. Real sesuai dengan keterangan yang ada di Google Internet. Siapa sajakah Habib Yaman yang bercokol di PBNU dan menguasai PBNU? Pertama ada Lutfi bin Yahya, si pemalsu sejarah bangsa. Terus juga yang kedua ada Zain bin Umar bin Smith yang sudah wafat tahun 2022, Abdurrahman Assegaf. Terus juga ada Lutfi bin Ahmad Alatos, Jakarta. Syekh Abdul Qadir Assegaf yang tukang selawatan yang mengatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Terus juga ada Ahmad Al-Habsi, Pasuruan. Terus ada Muhsin Al-Idrus. Terus juga ada Muhammad Ilal Aidid, Jakarta. Terus ada Abdul Qadir bin Ba'agil. Nah, semua para Habib Yaman ini mempunyai tempat masing-masing di PBNU dan menguasai PBNU, mempengaruhi semua ketua-ketua PBNU. Sahabat muslim dimanapun berada, bukan hanya masalah PBNU, masalah Banser ya, ini juga sudah hampir diacak-acak. Kita kalau mau jujur, Banser dimanapun berada adalah satu komando, tidak berpikir lagi suruh ke timur, wajib ke timur tanpa berpikir, karena percaya kepada pimpinan bahwa pimpinan adalah segala-galanya untuk menentukan arah dari kepemimpinan Banser itu sendiri. Jadi satu komando. Namun akhir-akhir ini kan banyak yang mengintimidasi Banser, seperti contoh di video berikut ini. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi Banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Namun pada hari ini atau sampai hari ini, Juni tahun 2024, Banser masih tetap satu komando berkat ketegasan dari pimpinan yang pertama yang dipimpin oleh Gus Yakut yang sangat tegas, dan pimpinan yang sekarang mudah-mudahan juga tetap tegas kayak Gus Yakut, sehingga Banser se-Indonesia ini tetap di dalam satu komando pimpinan dari Ansor Banser Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, di tubuh NU yang lain yang terkena kontaminasi ajaran non-NU diantaranya yaitu di Jatman, yaitu Jam'iyah Ahli Thorikoh, yaitu di bagian Thorikoh Jatman. Ini Thorikoh yang muktabar, itu ada 42 Thorikoh.
yang mana di dalam klaim keseluruhan Jamiah Thorekoh 42 ini adalah sederajat tingkatannya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi lah semacam itu. Namun ada Thorekoh baru yang tidak masuk di Jatman, yang ini dikatakan lebih tinggi dari seluruh Thorekoh di Indonesia, yaitu Thorekoh Alawiyin. Ya bolehlah klaim sepihak, tapi tidak boleh membawa-bawa nama NU sehingga Jatman itu bersih dari ajaran-ajaran non-NU. Yang jelas kalau Jatman sendiri, dalam pandangan kami terlalu banyak kasus di Jatman sehingga perlu pembaharuan kepengurusan di Jatman, sehingga ajaran di Jatman itu sendiri bisa bersih dari aliran-aliran non-NU. Di Jatman ada 42 Thorikoh Mu'tabaroh, dan di Jatman sendiri itu memutuskan tidak ada di antara Thorikoh ini yang lebih baik ataupun lebih utama. Kenapa ketika ada yang mengatakan bahwasannya Thorikoh Alawiyin ini lebih tinggi dan utama, ini yang 42 apa? Sahabat muslim dimanapun berada, tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani begitu besar membawa arus kaum muslimin bangsa Indonesia, yang mana terus bertambah jumlah dari pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini fakta dan realita di lapangan. Karena apa? Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini berdasarkan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan kitab nasab ataupun ilmu pengetahuan ilmiah. Karena ini sifatnya ilmu pengetahuan dan penelitian, maka siapapun yang tidak membantah dengan ilmu pengetahuan dan penelitian pasti akan tertolak, sehingga sulit pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman untuk diajak ingkar terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, karena ini berdasarkan fakta ilmu pengetahuan secara logika akal sehat. Sehingga kalau disuruh mengingkari, berarti secara logika akal sehat kurang sehat, semacam itu. Maka perlu bagi pembela-pembela Pahlawi menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, haram hukumnya mempercayai Bang Alwi Habaib Indonesia sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan ilmu pengetahuan kitab nasab dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Secara logika akal sehat, kalau memang Bang Alwi Habaib Indonesia itu adalah keturunan Rasulullah, tentu haplogrup dari mereka semua itu yaitu haplogrupnya sesuai dengan bangsa Arab, yaitu J1. Namun faktanya secara internasional haplogrup dari Ba'alwi Habaib Indonesia ini adalah haplogrup G, yaitu Yahudi Askenazi. Ini adalah fakta ilmu pengetahuan. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.